kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam Mas. Oke, kita sudah on air ya Mas Aji ya. Ya. Boleh dimulai untuk ceritanya Mas? Iya, itu ceritanya itu waktu dulu saya masih kecil Mas, kelas 2 SD lah. Ya kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya kan lagi main sama teman-teman ya di sekitar rumah. Di saat itu tiba-tiba ada laka Mas. Ada orang tabrak kereta gitu loh. Terus saya langsung lari, ngeliat langsung. Itu belum ditutupin apa-apa Mas, masih badannya itu masih udah udah hancur gitulah. Nah setelah saya itu lihat itu saya pulang itu saya pusing Mas, setelah itu saya udah nggak sadar ya. Saya tuh selama 2 minggu pokoknya ngerasanya di badan saya itu pokoknya waktu pagi doang, siang, sore, malam itu bukan saya pokoknya. Nah gitu. Jadi itu selama 2 minggu saya ketempelan itu, kata setelah saya sembuh itu saya dapat kabar dari orang tua saya ketempelan selama 2 minggu. Sampai saya itu nggak sekolah selama 2 minggu itu. Itu ketempelan itu selama 2 minggu. Nah itu pokoknya itu intinya saya kayak tertidur aja gitu. Jadi selama tertidur itu saya tuh di tempat-tempat yang aneh. Jadi kayak kata orang-orang itu ada bang gaib lah. Saya tuh ngalamin sendiri Mas. Sumpah demi Allah itu saya lihat. Kayak apa tadi Mas? Kayak bang gaib. Bang gaib. Nah, ya itu tuh saya pernah Mas, sumber demi Allah. Saya jalan itu semua jalan tuh putih semua. Saya jalan itu setelah saya sampai jembatan itu loh Mas, itu bawahnya itu bukan air tapi itu kuning semua, itu emas semua Mas, di jembatan itu. Nah itu pokoknya saya di tempat-tempat yang aneh itulah. Nah itu saya lihat itu ada jembatan, di bawahnya ada sungai, itu sungainya itu emas. Nah itu pokoknya saya kalau sadar itu posisi subuh. Tapi ntar setelah siang, malam, sore, malam itu bukan saya yang jalan. Nah itu selama 2 minggu akhirnya sembuh, cuman dikasih kayak tulisan gitu loh Mas, tulisan kayak Arab, ada kayak gambar rumahnya gitu ditaruh di belakang itu. Nah itu saya demam, kata almarhum orang tua saya itu pokoknya saya demam semalam itu pokoknya. Nah baru besoknya bisa sembuh itu karena ada tulisan itu. Nah itu Mas Haji, makanya mau tanya ya, itu tadi Mas kan bilang sadarnya setiap subuh ya, subuhnya sadar pas subuh ya. Selain subuh itu tuh posisinya Mas tidur Mas, pokoknya nggak sadar Mas, nggak sadar tapi tidur tapi badan ini jalan, iya tapi badan ini orang lain yang jalan gitu. Oh enggak, maksudnya gini, Masnya tidur ya, atau Masnya beraktivitas tapi tidak sadar? Aktivitas tapi itu bukan saya Mas. Terus kata orang tua, kata orang yang di rumah, apa yang dilakukan Mas? Ya pokoknya aneh Mas. Pagi malam-malam itu bisa keluar rumah, posisi rumah itu masih dikunci. Itu nggak saya buka apa-apa, saya udah nongkrong di luar. Itu loh. Kalau udah diawasin saya bisa kemana-mana gitu pokoknya. Kayak gitu, makan pun nggak mau, terus apa-apa nggak mau pokoknya. Wah itu badan udah hampir kurus 2 minggu pokoknya. Terus selama 2 minggu baru sembuh. Ya pertama itu ketempelan diobatin cuman nggak sembuh. Nah terus setelah 2 minggu itu dapat orang dari mana itu saya kurang tahu. Terus akhirnya sembuh itu, dibuatin tulisan gitu, baru sembuh itu. Pokoknya 2 minggu lah. Nah, Mas itu kan kejadiannya karena ya, Mas lihat kecelakaan kereta api ya? Ya, orang ketabrak itu ya. Di daerah? Di daerah Semarang pokoknya. Semarang kota pokoknya. Semarang kota. Ya.
ada cerita nggak dari teman lain misal yang waktu itu juga lihat kecelakaan itu, terus apakah dia juga merasakan yang sama? Teman-teman saya sendiri nggak ada, Mas. Teman-teman saya sendiri nggak ada, hampir nggak ada yang kena, itu nggak ada yang apa. Pokoknya saya pulang, posisinya saya pusing, udah saya nggak sadar. Udah nggak sadar, pokoknya setiap subuh saya pasti bangun, saya ngerasanya saya ya ada keluarga, ada ada orang tua, saya tahu. Pagi pun saya masih aktivitas biasa, tapi setelah siang udah beda. Tapi saya tetap aktivitas itu, tapi bukan saya itu kayak orang kerasukan gitu lah pokoknya. Cuman selama 2 minggu itu terus kesininya itu banyak hal-hal yang janggal, kan. Saya itu pernah, wah ini kejadian nggak nalar pokoknya, Mas. Saya posisi mau ke Jogja, real ini, Mas. Saya dari Magelang, kan otomatis lewat Pantura, jalan Magelang mau arah ke Jogja itu malam itu saya kecepatan 120 karena sepi kan, Mas. Sepi saya otomatisnya kencang itu. Tiba-tiba ada mobil, teman. Mobil putar balik. Otomatis saya kaget dong. Yang ngerem dadak, yang saya rem itu rem depan. Itu saya langsung otomatis jatuh. Itu hampir 100 meter itu pokoknya, saya dari jatuh sampai ke motor sana itu. Itu sama sekali nggak luka, Mas. Cuman di ini doang, di kaki doang lecet, udah, sama celananya bolong, udah. Orang yang mau nolong itu sudah bingung. Wah, itu sudah robek-robek semua, jaket, celana. Cuman saya langsung bangunin motor ke pinggir, udah lanjutin lagi perjalanan. Nah, itu hal yang paling nggak masuk akal itu, Mas. Sumpah itu yang ngalami sendiri itu. Terus wah, banyak lah pengalaman. Ya itu kira-kira itu gimana itu? Oke, ya, maksudnya apakah ada hubungannya dengan dengan yang itu diobatin ya dulu sama hal-hal yang nggak bisa dinalar yang Mas alami saat ini gitu ya? Iya gitu, Mas. Aneh tuh. Boleh langsung ke Mas Febri. Kalau Mas Febri berkenan untuk menjawab, boleh, silakan. Kalau misal tidak berkenan juga boleh, karena kayaknya ada ini ya, ada sisi ilmu dari orang lain juga. Jadi boleh ini pokoknya kuat banget ini. Saya ini berat banget nih ngomong. Kayak ada yang deketin ya. Iya. Iya. Selamat malam, Mas Aji. Iya, selamat malam. Ya. Ini kejadian sudah sangat lama sekali ya. Lama, ya. Iya. Kalau saya katakan ini bukan ketempelan lagi ya, Mas. Udah masuk ya. Iya, udah masuk. Dan sosok tersebut sosok yang berada di area kecelakaan itu ya, Mas. Ya, di sekitar itu. Jadi selama Mas Aji kerasukan, ini kayak apa ya, jiwanya, bukan jiwa ya, sukma ya, sukmanya itu di kayak keluarkan, terus diganti sukma yang sosok tersebut gitu. Tapi ada kaitannya sama korban kecelakaan, Mas? Kalau kaitan sama korban kecelakaan enggak ya, Mas? Ini yang mengikuti yang masuk ke badan Mas Aji itu ya makhluk yang ada di area tersebut. Kalau kecelakaan kereta api itu disebabkan sama makhluk itu atau
Kalau misal ditarik lagi nih benang ininya. Iya. Kalau kita ngomong ada sangkut pautnya sama makhluk gaib atau enggak? Pasti ada, Mas. Artinya ada tumbal gitu kali ya. Ya semacam seperti itu. Oke, nggak usah dilanjutin ya. Daripada nanti energinya ke sini ya kan ya. agak sih biasanya. Tapi kalau yang merasuki Mas Aji itu sosok yang ada di area tersebut sudah beda sama yang menyebabkan kecelakaan itu tadi gitu. Oh, oke. Oh, beda. Dan mulai dari Mas Haji kerasukan ya. Sampai ke sini pun, sampai sekarang pun Mas Haji menjadi lebih peka gitu. Lebih peka Mas, jadi kayak ya lebih, tapi nggak kelihatan, cuman bisa merasakan. Gimana ya? Nggak takut, ya biasa gitu Mas. Kata orang-orang itu tempat angker itu tempat ini, tapi saya biasa gitu loh. Dan lebih bisa merasakan gimana ya, aura atau energi yang di suatu tempat gitu ya Mas ya. Intinya tuh tiba-tiba saya ngucap salam ketika itu waktu di tempat kayak gitu, saya ngucap salam, assalamualaikum, permisi, udah gitu toh. Terus secara spontan saya pasti bilang gitu. Kalau ada di suatu tempat yang kira-kira hati saya itu merasa oh di sini ada, ya pasti saya langsung ngucap itu. Pokoknya lebih peka banget gitu. Iya. Tapi sebenarnya tujuannya apa Mas? Sosok itu masuk ke Mas Aji? Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa ya Mas. Cuma pas waktu terjadi kecelakaan tersebut dan Mas Aji melihat itu, kondisi badan Mas Aji lagi lemah ya Mas. Iya, lagi lemah habis main ya. Habis main. Mungkin drop juga karena shock lihat itu, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk itu untuk akhirnya masuk ke Mas Aji ya. Sebenarnya nggak ada niatan untuk apa-apa ya makhluk tersebut gitu. Kalau hal-hal aneh kayak tadi Mas Aji pernah, berarti termasuk juga masih kecelakaan ya waktu ke arah Magelang itu ya Mas? Iya. Tunggal itu. Kecelakaan tunggal itu dan udah kepental 100 meter tapi nggak kenapa-kenapa. Ini apakah ada kaitannya dengan flashback lagi ketika diobatin itu? Apakah energi itu atau gimana nih Mas? Mohon maaf Mas Aji ya. Ya. Apakah dulu sering mengamalkan suatu amalan gitu? Tidak pernah sama sekali Mas. Sama sekali. Ya. Tapi saya itu pernah dulu kan ada Bigo gitu kan. Apa? Kita buat. Ada apa? Bigo live kita ke tempat-tempat serem gitu loh Mas. Oke. Siaran ini ya, live dari sosial media gitu ya. Kan diajak temen ngikut coba ngeliat suatu itu ada orang ketempelan, tapi dia tuh nunjuknya saya terus. Itu real. Kamu nantang saya. Ya kita ngapain, kita aja cuma lihat dari jauh, tiba-tiba dia nyamperin nantang. Otomatis kan, wah dari situ pokoknya ada orang pinter deket ke saya itu, masih tolong temennya disuruh pulang. Aduh, temen siapa Pak? Oh ini temen yang nggak kelihatan. Aduh, saya aja nggak tahu namanya Pak, masa tak suruh pulang? Saya aja nggak pernah kayak gitu. Iya. Nah terus saya ke orang pintar itu Mas, tanya, oh ternyata ada Mas yang jagain Mas Panji, cuman dia tempatnya di pohon sukun dekat rumah, dekat kali, dekat rumah pokoknya di pohon sukun di situ. Nah saya kan konfirmasi lagi, itu ganggu apa enggak sih Pak? Enggak Mas. Nah itu
dia mau tanyakan pada Mas, itu tahu nggak kira-kira yang di pohon sukun itu apa wujud? Kira-kira bahaya nggak? Kira-kira itu mengganggu saya, berpengaruh positif apa negatif? Kalau tanyanya positif apa negatif itu tergantung yang membawanya ya Mas. Gitu. Iya. Berarti balik lagi ke Mas Aji kali. Tapi memang ada nggak Mas? Kalau penglihatan Mas itu ada nggak? Yang bener nggak di pohon sukun itu ada? Yang dekat rumah itu? Kalau yang saya lihat bukan di pohon sukunnya ya. Ya. Tetapi di belakangnya Mas Aji ada sosok laki-laki. Ini memang ada, itu memang kata orang pintarnya dulu, ini ada Mas buat jagain Mas Panji kalau waktu ya, cuman dia nggak ngikutin sehari-hari, cuman dia pasti nolong Mas Panji saat Mas Panji butuh. Iya. Nah, cuman kan emang dulu kan katanya yang saya yang kejadian yang pertama itu yang ketempelan 2 minggu itu tuh emang katanya jinnya bandel. Jadi emang saya harus dikasih pendamping agar dia nggak deket lagi gitu. Tapi nah, dibikin jenis kodam gitu Mas. Kodam. Jadi sosok tersebut disuruh ngejagain ya Mas, bukan bawaan dari Mas Ajinya sendiri ya. Tapi disuruh ngejagain gitu. Ada seseorang yang menyuruh beliau untuk ngejagain Mas Aji gitu. Ya mungkin dari yang ngobatin itu kali ya. Tapi untuk saat ini berarti posisinya lagi di belakangnya Mas Aji persis. Ya kalau yang saya lihat di belakangnya Mas Aji. Di belakangnya Mas Aji ada sosok tersebut. Oke, itu ya Mas. Ya, cerita malam hari ini dari Mas Aji, terima kasih, menarik. Siap, ya. Terima kasih. Kita akhiri ya. Ya. Boleh kita akhiri ya. Padahal tadi waktu sebelum on air tuh sempet ini ya, underestimate ya. Bukan underestimate gimana sih, cuman karena ceritanya kayaknya bakal singkat banget tuh, hampir tidak saya on air kan Kerabat Imelda. Setelah di on air kan ternyata setelah diceritain detail bagus juga ya Mas. Iya. Kita flashback ke yang kecelakaannya itu deh. Ya. Itu kalau kita ngebahasnya itu, apakah ada kaitannya dengan tumbal gaib gitu ya Mas? Itu pasti ada ya Mas. Entah itu tumbal, entah itu memang udah tiap tahunnya di situ memang ada seperti itu gitu kan. Kecelakaan kereta api ya, tabrakan, orang ditabrak kereta. Dan detik ini ya, malam ini pun kayak korinnya ya Mas, korinnya beliau pun masih ada di sana. Korin itu berarti ini ya, apa dari yang kecelakaan itu? Korban kecelakaan itu.